Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui jeung simkuring sapertos biasa tina pedaran materi pangajaran basa Sunda. Hayu langsung wae kana pedaranana nyaeta perkara tina narjamahkeun. Naon anu dipedarkeunana? Langsung wae kana asal kecap tarjamah. Kecap tarjamah asalna tina bahasa Arab. Naon atuh wangunan narjamahkeun teh? Aya 3 wangunan narjamahkeun nu kudu saderek disajieun. Anu kahiji nyaeta proses mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana bahasa nu narima atau sasaran kalawan ngungkap makna jeung gaya basana atau alih basa. Proses memindahkan sebuah amanat dari satu bahasa sumber pada bahasa penerima atau sasaran dengan mengungkapkan makna dan gaya bahasanya atau alih bahasa. Anu kadua, mindahkeun teks tina basa sumber atau asal kana basa sejen atau anyar. Memindahkan teks dari bahasa sumber asal pada bahasa lain atau baru. Anu katilu, nyalin atawa mindahkeun tina basa hiji kana basa sejen. Nyalin atau memindahkan dari bahasa satu ke bahasa lain. Satuluyna wangunan tarjamahan. Wangunan tarjamahan nyaeta teks atawa hasil narjamahkeun tina hiji basa ka basa sejena. Satuluyna, lamun hasil teks tarjamahan nyaeta hasilna, lamun prosesna ngaranna narjamahkeun. Intinya, menerjemahkan itu adalah proses memindahkan satu amanat dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Hal anu kudu diperhatikeun dina narjamahkeun. Kahiji nyaeta tarekahan sangkan papak pisan jeung aslina. Usahakan agar mirip atau sama dengan aslinya. Apa yang dimaksud dengan papak adalah yaitu harus setata agar yang membaca tidak kehilangan rasa dari teks aslinya. Satuluyna, kudu miara aspek-aspek kabasaanana, gaya basa, pilihan, kecap, ungkara, jeung saterusna. Selanjutnya, harus memelihara aspek-aspek kebahasaannya, gaya bahasa, diksi, ungkapan, dan seterusnya. Di sini, pilihan kata jelas berpengaruh sebab akan mempengaruhi estetika berbahasa selanjutnya. Satuluyna, merhatikeun kualitas senina, utamana dina terjemahan karya sastra. Selanjutnya yaitu memperhatikan kualitas seninya, terutama dalam terjemahan karya sastra. Sebenarnya menerjemahkan bukanlah perkara yang mudah, sebab tadi harus memperhatikan kualitas seni, estetika, utamanya terjemahan karya sastra. Anu satuluyna nyaeta paham kana maksud anu dikandung dina bahasa sumberna. Yang selanjutnya yaitu faham pada maksud yang dikandung dalam bahasa sumbernya. Jadi modal dasar menerjemahkan itu adalah faham terhadap isi yang terkandung pada bahasa sumbernya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan jika kita tidak faham? Jadi secara tidak langsung syaratnya jika hendak menerjemahkan yaitu membacanya sampai faham, baru kita bisa menerjemahkan. Jadi papak di sini itu baik secara isi atau secara estetikanya tidak jadi hampa setelah diterjemahkan dan tidak jadi hilang keasliannya.
tapi benar-benar mirip dan sama maksudnya, sama amanatnya, sama dengan apa yang diceritakan pada teks asalnya. Narjamahkeun teh ceuk Acip Rosidi kudu geulis jeung satia. Nyaeta narjamahkeun teh butuh keahlian. Yaitu selanjutnya menerjemahkan menurut Acip Rosidi yaitu harus cantik dan setia. Apa maksudnya harus cantik dan setia? Cantik di sini bukan arti sebenarnya, tentunya cantik dalam hal menerjemahkan. Cantik maksudnya adalah perhatikan keindahan bahasanya yang harus dipindahkan, yang harus diperhatikan dalam teks terjemahan. Selanjutnya masih menurut Acip Rosidi bahwa menerjemahkan itu butuh keahlian. Mengapa menerjemahkan itu butuh keahlian? Sebab menerjemahkan bukan perkara yang mudah, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi menerjemahkan itu pekerjaan yang harus bisa memindahkan rasa bahasa dalam teks 1 ke teks 2, dari teks asal pada teks yang baru. Jadi kemahiran memindahkan rasa bahasa itu bukan perkara yang mudah. Harus mengerti gaya bahasa pengarang asalnya, harus amanah terhadap amanat yang disampaikan, serta harus memperhatikan juga aspek-aspek bahasa dan estetika yang terkandung pada teks asalnya. Jadi estetika, aspek kebahasaan, amanat, dan sebagainya harus tetap dipelihara dan bisa dirasakan oleh pembaca, jangan sampai merasa timpang. Anu satuluynya nyaeta tujuan narjamahkeun supaya sangkan balarea masyarakat pamaca bisa milu maca kana eta karya dina basa sejen nu leuwih dipikaharti. Jadi selanjutnya tujuan menerjemahkan itu supaya masyarakat semua bisa ikut membaca sebuah karya dalam bahasa lain yang lebih dimengerti. Misalnya kita ingin membaca mengenai sejarah, tapi bukunya dari bahasa Belanda. Mungkin kita mengerti sedikit, tapi akan lebih nikmat jika membacanya dalam bahasa yang kita mengerti, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Nah, itu salah satu tujuan menerjemahkan, supaya masyarakat lebih nikmat membacanya dalam bahasa yang lebih dimengerti. Nikmat membacanya jika yang menerjemahkan mahir memindahkan rasa bahasa dan amanat dari bahasa asal ke bahasa yang baru. Dina narjamahkeun teh urang kudu merhatikeun aturan-aturan narjamahkeun atau padika narjamahkeun. Anu kahiji nyaeta kamampu gramatikal. Kudu boga kamampu gramatikal. Naon anu dimaksud nyaeta atau yaitu kita harus memiliki pengetahuan mengenai kata-kata atau menyusun kalimat, mengenai menyusun alinea atau mengaplikasikan ejaan. Jelas bahwa kemampuan gramatikal merupakan modal dasar yang harus kita perhatikan atau aplikasikan. Satuluina nyaeta kamampu sosiolinguistik atau kemampuan sosiolinguistik. Apa yang dimaksud dengan sosiolinguistik? Yaitu merupakan pengetahuan mengenai suatu bahasa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat pemakainya. Misalnya dalam bahasa Sunda ada kata kecapi, apakah di dalam bahasa Inggris ada kata kecapi. Kemudian atau satuluina boga kamampu semantik.
Nyaeta merupakan kemampuan dalam mengungkap arti atau makna teks yang akan diterjemahkan. Misalnya dalam bahasa Sunda ada peribahasa kurung batok. Nah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Bisa tidak diterjemahkan jadi sangkar tempurung. Jika tidak bisa, jadi di sini kemampuan semantik harus digunakan. Jadi ganti saja menjadi katak dalam tempurung. Nah, jadi perbandingannya mengolah semantik di sini supaya proses menerjemahkan tidak ada kesan memaksakan atau dipaksakan, atau ada kesan tidak enak dibaca. Untuk itu kita harus mempunyai kemampuan semantik, ya. Dalam semantik ini melatih kefahaman. Mundugi sakitu wae ya materi ngeunaan narjamahkeun, urang cekapkeun hayu bagikeun saloba-lobana, sabab urang ulah bosen babagi ka pangaweruh. Hatur nuhun ka sadaya sakabeh anu tos nyempetkeun waktosna kanggo ngaregepkeun materi narjamahkeun. Urang papanggih deui kana bagian saterasna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.